Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Dwi Namitrova, NPM 186410854 dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret bilangan kompleks. Yang pertama, barisan bilangan kompleks. Barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Biasanya ditulis sebagai berikut: Z1, Z2, Z3 sampai dengan atau dengan Z1, Z2, dan Z3, atau secara singkat sama dengan dalam kurung Zn. Bilangan-bilangan Z1, Z2, dan Z3 sampai seterusnya di atas disebut juga suku barisan. Suku ke Zn disebut sebagai suku utama atau suku ke n barisan tersebut. Contoh, dalam kurung 3i per 2 pangkat pi sama dengan 3i per 2, 3i per 4, dan 3i per 8 sampai seterusnya. Yang kedua itu i pangkat 2 pangkat n per n sama dengan min 1, 1 per 2, 1 per 3 sampai seterusnya. Teorema 1. Dua barisan Zn dan Wn dikatakan sama hanya jika suku-suku yang bersesuai sama. Zn sama dengan Wn untuk semua n 1, 2, 3 sampai seterusnya. Barisan bilangan kompleks terdiri atas dua barisan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu barisan konvergen. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit n menuju tak hingga Zn sama dengan Z. Teorema kedua, perhatikan barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maka limit n menuju tak hingga Zn sama dengan A tambah B kali I jika dan hanya jika limit Xn sama dengan A dan limit Yn sama dengan B. Contohnya, tentukan barisan I pangkat n per n dengan beberapa suku pertama. Jawabannya yaitu I pangkat n per n sama dengan I, yang kedua min 1 per 2, yang ketiga min I per 2, 1 per 4, I per 5, min 1 per 6, min I per 7, 1 per 8 sampai seterusnya. Apabila diperhatikan tampak bahwa barisan ini konvergen ke bilangan 0, jadi limit n menuju tak hingga I pangkat n per n sama dengan 0. Teorema ketiga, suatu barisan konvergen limit tunggal. Yang kedua yaitu barisan divenggel. Ada dua ciri utama dari sebuah barisan divengen. Ciri 1, apabila n bertambah besar maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Contohnya, nyatakan apabila baris n dikurang 1 per n konverges atau divenges beberapa suku pertama yaitu 0, 2 per 3, 8 per 3, dan 15 per 4. Jawabnya, tampak jika n semakin besar maka barisan tersebut memiliki suku ke n yang merupakan makin besar. Dengan demikian barisan ini divengen. Bila kita gunakan rumus teorema kedua maka diperoleh hasil limit n menuju tak hingga n kurang 1 per n sama dengan tak hingga kurang 0 sama dengan tak hingga. Itu termasuk pada barisan divengen. Jika suku-suku dari sebuah barisan berolisasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divengen. Barisan berikut memiliki suku-suku yang tidak makin besar menuju tak hingga, tetapi sama saja tergolong divengen. Divengen terbatas. Contohnya, barisan I pangkat n memiliki suku-suku pertama I min 1 min I1 min E1 I min I1 tampak suku-suku berosilasi di titik I min 1 dan min I dan 1, berarti barisan ini divengen.
Materi selanjutnya itu deret bilangan kompleks. 1. Deret tak hingga. Deret yang banyaknya suku tak hingga disebut deret tak hingga. Notasinya Sn sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn. Teorem yang keempat. Deret Sn sigma tak hingga n mendekati 1 Zn dikatakan converge ke S jika barisan Sn converge ke S, yaitu limit n menuju tak hingga Sn sama dengan n. Deret dikatakan divengle. Contoh, barisan 5i per 2 pangkat n. 5i sama dengan dalam kurung 1 per 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 3 sampai dengan 1 per 2 pangkat n. Bentukan deret ini yaitu sigma tak hingga di mana n menuju 1, 5i per 2 pangkat n. Maka limit n menuju tak hingga Sn sama dengan converge ke 5i. Yang kedua, deret sigma tak hingga n menuju sama dengan 1 min 1 pangkat n kurang 1 i sama dengan i kurang i tambah i kurang i tambah i kurang i tambah sampai dengan Sn deret mempunyai limit, maka deret ini divengle. Yang ketiga, deret aritmetika. Sn sama dengan 1 per 2n dalam kurung a tambah un sama dengan 1 per 2n dalam kurung 2a tambah n kurang 1 kali b. Jika a tidak sama dengan 0 dan b tidak sama dengan 0, maka limit n tak hingga Sn sama dengan tak hingga. Ini tidak convengle ataupun divengle. Yang keempat, deret geometri Sn sama dengan a kali 1 per r pangkat n per 1 per r di mana r tidak sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 0. Untuk mutlak r kecil dari 1, limitnya yaitu limit m menuju tak hingga Sn sama dengan a kurang 1 per r dekat deret convengle. Untuk r besar dengan i, limit m menuju tak hingga Sn sama dengan tak hingga ini deret convengle. Untuk mutlak r sama dengan i mana limit m menuju tak hingga Sn sama dengan tak tentu, ini deret convengle. Yang pertama itu sifat-sifat deret tak hingga. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga 1 Zn converse, maka limit n menuju tak hingga Zn sama dengan 0, sebaliknya tidak berlaku. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga Zn limit n menuju dengan tak hingga Zn tidak sama dengan 0, maka deret divengle. Akibatnya logis dari i. Jika deret Sn sama dengan sigma tak hingga Zn di mana Zn besar dari 0 dan mempunyai batas atas, maka ini deret convengle. Untuk menyelidiki konvengensi dan suatu deret dapat diuji bandingnya, yaitu membandingkan deret tersebut yang telah diketahui konvengensinya. Ada 3 cara, yaitu deret geometri sigma tak hingga a kali r pangkat n kurang 1 di mana r kecil dari i convengle dan r besar dari i divengle. Deret hiperharmonis yaitu sigma tak hingga 1 per n pangkat k di mana k-nya besar dari 1 i convengle dan k kecil dari i divengle. Dibuktikan dengan kondensasi 2n kali u 2n pangkat n. Ketiga, deret Bertrand sigma tak hingga 1 per n kali ln n pangkat k jika k sama dengan 1 convengle dan jika k kecil dari 1 divengle. Prinsip atau cara menggunakan deret bandingan. Fn deret perbanding dan Fn deret yang diselidiki. Jika Fn convengle sedangkan un besar dari 0 kecil dari Fn, maka un convengle. Jika Fn divengle sedangkan Fn besar dari 0 kecil dari un, maka un divengle. Jika memenuhi yang pertama itu
UN besar dari 0 dan Fn besar dari 0. Yang kedua, limit n menuju tak hingga UN per Fn sama dengan L tidak sama dengan 0. Maka UN dan Fn keduanya convergent atau keduanya dispengle. Uji konvergensi deret tak hingga. Untuk menyelidiki konvergensi suatu deret kecuali dengan membandingkan deret-deret lain yang sudah jelas konvergensinya, dapat juga dilakukan dengan menguji terhadap dirinya sendiri, yaitu disebut tes konvergen. Ada banyak tes konvergen, di antara lain uji rasio. Uji rasio ini berlaku untuk deret dengan suku-suku positif, yaitu membandingkan suku ke n tambah 1 dengan suku ke n. Sigma deret UN dengan suku dan tidak negatif. Jika sigma n menuju tak hingga UN tambah 1 UN sama dengan L, maka L kecil dari 1 deret convergen, besar dari 1 dispengle, dan sama dengan 1 didekati dari atas yaitu dispengle. Kalau didekati dari bawah itu tak ada keputusan. Yang kedua, uji akar. Teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif. Jika limit n menuju tak hingga akar UN sama dengan L, maka L kecil dari 1 deret convergen, besar dari 1 deret dispengle, dan sama dengan 1 uji gagal. Yang ketiga itu uji skolomik. Teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif. Jika limit n menuju tak hingga UN per UN tambah 1 sama dengan L, maka jika L besar dari 1 deret convergen, kecil dari 1 deret dispengle, catatan uji skolomik hanya bisa berlaku pada tes det Alaber yang gagal, yaitu uji limit UN per UN tambah 1 sama dengan 1 dan pendekatan dari bawah. Uji rebel. Teorema deret UN dengan suku-suku tidak negatif jika limit n menuju hingga n dalam kurung 1 kurang UN tambah 1 per UN sama dengan L. Jika L besar dari 1 deret convergen, kecil dari 1 deret dispengle, dan sama dengan 0 didekati dari bawah deret dispengle. Yang kelima itu uji integral. Misalnya UN dengan UN besar dari 0 setiap n, maka sigma tak hingga UN dari integral batas atas tak hingga batas bawah 1 fx dx kedua-duanya convergen atau dispengle, seperti dalam deret bilangan real. Convergen deret sigma tak hingga di mana n sama dengan 1 Zn dapat diuji dengan beberapa uji convergen berikut. Yang keenam yaitu sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn convergen limit n tak hingga Zn sama dengan 0, n menuju tak hingga Zn tidak sama dengan 0, jadi sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn dispengle. Terus dengan sigma tak hingga n sama dengan 1 mutlak Zn convergen menjadi sigma n sama dengan 1 Zn convergen mutlak. Jadi sigma itu sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn convergen mutlak menjadi sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn convergen. Ketujuh, uji banding. Zn kecil dari Bn dan sigma tak hingga n sama dengan 1 Bn convergen. Jadi sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn convergen. An kecil dari Zn dan sigma tak hingga n kurang 1 Bn An dispengle menjadi sigma tak hingga n sama dengan 1 Zn dispengle. 8. Deret geometri bentuk umum. Sigma tak hingga n sama dengan 1 Q pangkat n sama dengan 1 tambah Q tambah Q pangkat 2 sampai dengan tak hingga. Jika Q kecil dari 1 maka deret convergen dan besar dari 1 yaitu dispengle. Deret P bentuknya itu sigma tak hingga n sama dengan 1 per n pangkat pi sama dengan 1 tambah 1 per 2 pi sampai 1 per 3 pi sama dengan
P. Jika P kecil dari 1 maka darinya konswinkel. Jika P sama dengan P-nya besar dari 1 maka diswinkel. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.